Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Linwasil qira'atana min kitabi Syarhil Usul min Ilmin Usul di Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa nahnu al-an fi as-safha 496 di halaman 496 di paragraf yang terakhir, walau khalafa qaulus sahabiyyu al-umuma. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hujjiyati qaulus sahabi. Judul dari pembahasan sebelumnya adalah tentang kehujjahan, ya, boleh apa tidak dijadikan hujjah perkataan para sahabat. Kita bawakan dua pendapat dalam masalah ini, dan pendapat yang kedua yang dirojehkan oleh Syekh Utsaimin, ya, kita juga bawakan dalil-dalilnya, ya. Kemudian kita selipkan juga pembahasan tentang aqsamus sahabah, pembagian para sahabat menjadi 3 golongan, ya. Ya, kemudian kita juga bahas di pertemuan sebelum pertemuan ini, bagaimana kalau perkataan sahabat menyelisih nas, maka yang muqaddam adalah nas. Begitu juga bagaimana sekarang kalau perkataan para sahabat itu menyelisih perkataan para sahabat yang lain, maka yang dikedepankan adalah yang paling rojih dari kedua perkataan tersebut. Ingat, kita melihat ke perkataannya. Kalau tidak bisa tarjih dengan perkataan, maka kita baru mentarjih lihat dari kepribadian orangnya, dari sahabat, kedudukan seorang sahabat, ya. Makanya para ulama ketika menyusun kitab-kitab hadits, ya, misal kitab-kitab musnad begitu, ya, mereka mengurutkan, ya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dulu, baru kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, dan seterusnya. Kemudian baru al-asyara al-mubasysyaruna bil jannah, baru kemudian as-sabiqun al-awwalin, ya, yang ikut bai'ah Ridwan, baru kemudian berurutan para sahabat yang lainnya. Paham maksudnya, ya? Nah, jadi itu sistem penyusunan kitab-kitab musnad di zaman dahulu, ya. Kitab-kitab musnad jadi dikumpulkan seperti itu, ya. Dari situ, ya, untuk menunjukkan bahwasanya yang paling mulia setelah Nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan seterusnya sampai al-asyara al-mubasysyiruna bil jannah, seterusnya ke bawah. Baik. Itu kalau perkataan para sahabat menyelisih perkataan sahabat yang lainnya. Bagaimana sekarang kalau perkataan seorang sahabat, ya, menyelisihi keumuman suatu dalil? Apakah bisa kita katakan perkataan sahabat itu mukhassis? Pak, masih ingat perkataan mukhassis, ya? Mukhassis yang mengkhususkan suatu dalil yang umum. Ada dalil umum, kemudian ada perkataan para sahabat. Apakah bisa perkataan para sahabat ini berfungsi sebagai mukhassis untuk dalil yang umum? Nah, maka kita katakan bahas di sini sekarang, walau khalafa qaulus sahabi wal umuma, kalau seandainya perkataan seorang sahabat menyelisih keumuman suatu dalil, nuqaddimu dilalatal 'am ala qaul sahabi, maka kita akan kedepankan dilalatal 'am dari perkataan seorang sahabat. Dilalatal 'am itu maksudnya, ya, bisa dalilnya berbentuk Al-Qur'an maupun sunnah, yang penting maknanya 'am gitu. Ya, maknanya yang kita ambil di sini. Jadi makna itulah yang diselisihi oleh perkataan sahabat ini. Maka yang kita ambil patokan di sini adalah kepada dilalatul am tadi, bukan kepada qaulus sahabi. Wala na'tabirhu mukhassisan, ya, atau mukhassasan. Tidak kita anggap perkataan sahabat itu sebagai mukhassis untuk dilalatul am tadi, tidak, ya. Li'anna lafdzal am umumuhu maqsudun, wa idza qusida umumuhu syamula jami'a afradihi. Karena lafaz am itu keumumannya itu maksudun, memang itu tujuannya, ya. Tujuan dari lafaz am itu, ya, agar mencakup banyak orang, begitu, ya. Ketika dikatakan ya ayyuhal mu'minun, ya, tujuannya itu agar mencakup semua orang-orang yang beriman, ya. Wa idza qusida umumuhu syamula jami'a afradihi. Kalau keumuman itu dimaksudkan, ya, memang itu tujuannya, ya, agar banyak luas cakupannya. Nah, berarti semua anggota-anggotanya di situ masuk. Ketika kita mengatakan ya ayyuhal mu'minun, ya, tujuannya agar semua orang mukmin itu masuk ke situ. Maka semua orang mukmin berarti masuk dalam penyebutan ayat ya ayyuhal mu'minun.
Ya. Wa min dzalika hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi ifa'il liha wa irkhaiha. Fadhahiru hadzal hadits al-umum wa shumul al-hukmi lima duna al-qabdah wa ma zada 'ala al-qabdah. Lakin kana Ibnu Umar idza hajja qabada 'ala lihiyatihi fama zada 'ala al-qabdah khassahu wa hadha fi'lun yaqtadi at-takhsis wa qad dhahaba ila hadha ba'du ahli al-ilmi wa qala innana nuqaddimu qawla as-sahabi aw fi'lahu 'ala al-umum li'anna dilalatal umum 'ala jami'il afrad dilalatan dhanniyah wa fi'lu as-sahabi al-mukhalif lil umum yub'idu an yakuna waqi'an illa an nassin li'anna as-sahabi la yumkin an yukhalifa al-umuma bi ikhraji fardin min afradihi an hukmihi illa wa indahu ilmun bidzalik fa yakunu Ibnu Umar indahu ilmun bidzalik wa yakunu fi'luhu hadza mukhassisan lil umum. Baik. Dalam paragraf ini saya memberikan contoh tentang perintah Nabi kepada Ibnu Umar untuk i'fa'il liha. Liha itu jamak dari lihyah ya. Untuk melihara jenggot. Maka zahirnya hadis ini adalah ya memotong jenggot itu diperbolehkan ya 5 dunal qabdah ya hukum ya untuk menjaga atau memelihara jenggot itu ya untuk berlaku untuk semua bagian dari jenggot ya 5 dunal qabdah ya yang selain yang kurang dari 1 genggaman ya qabdah itu 1 genggaman. Jadi yang kurang dari 1 genggaman itu wajib dipelihara itu maksudnya ya. Wa mazada 'alal qabdah ya. Kalau dari hadis ini saja semua jenggot mau dia lebih dari genggaman ataupun tidak wajib dipelihara. Paham? Dari hadis ini doang. Akan tetapi Ibnu Umar ketika dia berhaji, dia malah memotong jenggotnya yang lebih dari 1 genggam. Ini menyelisih hadis Nabi apa tidak? Menyelisih keumuman tadi kan? Nah, sekarang yang mana kita ambil? Apakah kita mengambil keumuman hadis tadi yang mengatakan bahwasanya jenggot itu dijaga semuanya, dipelihara semuanya meskipun lebih dari 1 genggam, atau kita mengambil perbuatannya Ibnu Umar yang memotong kalau lebih dari 1 genggam. Paham maksudnya ya? Maka sebagian ulama mengatakan ya, kita ngambil pendapatnya Ibnu Umar karena nggak mungkin Ibnu Umar melakukan hal ini kecuali dia sudah punya ilmu dalam masalah ini. Paham maksudnya ya? Nah, jadi itu dia. Berarti perkataan Ibnu Umar di sini boleh. Karena dilalatul umum ala jamil afrad dilalah dhanniyah. Ya. Perhatikan kata di situ li'anna dilalatul umum ala jamil afrad dilalatun dhanniyah. Dilalah dhanniyah itu maksudnya masih ada keraguan-keraguan, ada ihtimalat di situ. Ya. Berarti bisa jadi maksud Nabi di situ adalah kalau lebih dari 1 jenggot itu harus boleh dipotong. Bisa jadi begitu. Ada kemungkinannya meskipun Nabi tidak secara jelas menyatakan begitu. Walakin la syakka anna al-abra al-dhimma wal ahwat taqdimul umum ala qawli sahabi aw fi'lihi. Maka ya, sikap yang paling berhati-hati dalam masalah ini kata Syekh di sini adalah ya, kita mengedepankan yang umum dari hadis tadi. Kita jaga seluruh jenggot, kita pelihara seluruh jenggot, tidak kita potong meskipun lebih dari 1 genggam. Li'anna qawla sahabi yatatarraqu ilaihi al-ihtimal. Karena perkataan seorang sahabat bisa jadi masuk kepadanya kemungkinan-kemungkinan di situ. Fayahtamil annahu ijtahada. Bisa jadi itu ijtihadnya Ibnu Umar saja. Paham maksudnya ya? Bisa jadi itu hanya murni dari ijtihadnya Ibnu Umar saja. Ya. Lakin umumun nas la yatatarraq ilaihi ihtimal tatarruqan qat'iyyan. Akan tetapi kalau nas hadis tadi nggak mungkin ada ihtimalnya. Paham maksudnya ya? Ihtimal itu dia menyelinap diam-diam untuk menurunkan kualitas suatu hadis atau menurunkan kredibilitasnya. Ya, maka hadis Nabi itu tidak mungkin ada ihtimal. Yang bisa masuk ihtimal itu hanyalah ijtihad para sahabat. Baik, karena hadis itu qat'i, dilalah qat'iyah, sedangkan para sahabat itu dilalah dhanniyah. Ya, bal zahiruhu yaqtadi shumula jamil afrad fayukhadhu bihi. Bahkan zahirnya hadis itu untuk menyebutkan mencakup semua bagian dari jenggot tadi. Maka yang kita ambil ya berarti keumumannya. Ini adalah sikap yang lebih selamat dalam masalah ini. Jadi meskipun ada 2 pendapat di sini, kalau mau sikap warok dalam masalah ini ya kita ambil pendapat yang pertama, yang memegang keumuman. Maka sering antum dengar para asatidzah ketika ditanya suatu permasalahan mereka menjawab dengan kalimat begini. Kalau berdasarkan keumuman hadis ini, maka hukumnya begini.
Paham ya? Sering kita dengar begitu ya. Nah, itu maksudnya, ya Ustaz di situ berarti ada pendapat yang menyelisih keumuman hadis tadi, tapi beliau tetap memegang pendapat yang lebih berhati-hati. Dan ini adalah sikap yang insaf dalam masalah ini. Ya, sikap yang insaf kalau untuk mengisi kajian untuk masyarakat awam begitu, maka yang paling pantas yang bagus itu adalah menyampaikan yang paling berhati-hati. Gitu ya. Ketika antum menyampaikan tentang jenggot ini, jangan sampaikan bahwasanya boleh kalau lebih dari 1 genggam. Ya, meskipun secara sehat boleh itu. Tapi kita sampaikan kepada mereka, jenggot itu harus dijaga. Tekankan itu dulu. Kalau mereka sudah mengamalkan itu, barulah sampaikan. Kalau lebih dari 1 genggam, baru boleh dipotong. Nah, ini hikmah dalam menyampaikan suatu pembahasan syariat. Ya. Agar orang tidak mengedepankan sisi rukhsah. Yang namanya keringanan itu kan hanya diambil ketika kondisi terdesak saja, kondisi darurat saja, ketika dibutuhkan. Jangan sampai sesuatu yang sifatnya darurat, hanya ketika darurat saja, malah gampang untuk atau bermudah-mudahan untuk dilakukan, padahal kondisi tidak mengharuskan seperti itu. Wal insanu yaumul qiyamah, laisa mas'ulan an fi'lis sahabi. Ya, kita nggak ditanya tentang perkataan perbuatan para sahabat. Wa innama huwa mas'ulun an qaulir rasul. Yang ditanya itu tentang perkataan Nabi. Man nabiyuka ditanya, bukan man ashabun nabi. Paham ya? Yang ditanya adalah tentang perkataan Nabi. Kita menyelisih perkataan Nabi apa tidak? Tidak ditanya apakah kita menyelisih perkataan Ibnu Umar, tidak apakah kita menyelisih perkataan Ibnu Abbas, enggak. Baik. Faqad qala ta'ala wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Mursalin di situ. Ya. Pada hari itu mereka akan diseru, dengan apa kalian menjawab panggilan para rasul? Wala a'taqid anna ahadan yasbutu lahu qadamun yaumal qiyamah fayaqulu ya rabbi qasastuha. Qasas tuha ya, qasas tuha li'anna ibn Umar rawil hadis qassaha ya, bahwa qasas tuha di sini mana memendekkan ya. Saya memotong jenggot, ya Allah saya memotong jenggot karena Ibnu Umar meriwayatkan hadis yang mengatakan memotong jenggot. Bahwa a'lamu bimarwa, dan Ibnu Umar lebih paham tentang apa yang diriwayatkan. Enggak mungkin kita berbicara begitu di depan Allah nanti. Ya, kita ditanya nanti, misalkan memotong jenggot, misalkan nggak memelihara jenggot sama sekali. Yang ditanya adalah kenapa kamu memotong jenggot menyelisih hadis Nabi. Nggak ditanya, ya, misalkan jenggot lebat, ya, tidak kita potong. Pada hari kiamat nanti nggak mungkin Allah akan tanya, kenapa nggak kamu potong lebih dari 1 genggam? Kan Ibnu Umar bilang potong lebih dari 1 genggam. Nggak dikatakan begitu kan? Baik. Farraji anna takhsisa qaul as-sahabi au fi'lihi au fi'lahu lil umum la yukhadu bihi illa bidalil. Nah, maka taksis dengan perkataan para sahabat tidak diambil kecuali ada dalil. Wa illa fa inna mukhalafat as-sahabi lil umum ka mukhalafatihi lil khusus. Wa amma ma ruya an Ibnu Abbas man taraka syai'an min nusukihi aw nasiyahu falyuhrik daman. Ba'dul ulama qala, yang barang siapa yang meninggalkan sebagian dari nusuk itu perbuatan ketika haji ya, tawaf, kemudian sa'i dan sebagainya. Ya, kalau dia meninggalkannya atau lupa, maka hendaknya dia menyembelih. Falyuhrik daman artinya mengalirkan darah, menyembelih maksud. Ba'dul ulama qala inna hadza lahu hukmur raf'. Perkataan Ibnu Abbas ini hukumnya hukum marfu di sini. Wajibu ad-dam bitarkin nusuk. Maka wajib ad-dam, mengalirkan darah, menyembelih maksudnya. Bitarkin nusuk kalau meninggalkan salah satu dari rangkaian ibadah haji. Wa ba'duhum qala laisa lahu hukmur raf' li'anna qala sahabi la yakunu lahu hukmur raf'u illa idza lam yatatarraq alaihi ihtimalul ijtihad. Ada nggak kemungkinan perkataan Ibnu Abbas tadi adalah hasil ijtihadnya? Ada nggak? Ada, bisa jadi kan itu hasil ijtihadnya. Barang siapa meninggalkan nusuk maka dia harus menyembelih. Bisa jadi itu ijtihadnya Ibnu Abbas kan? Ya, maka kita katakan nggak boleh kita katakan perkataan Ibnu Abbas ini marfu. Kenapa? Karena perkataan Ibnu Abbas ini bisa jadi hasil ijtihad Ibnu Abbas. Kalau ada kemungkinan itu hasil ijtihad, maka tidak bisa diangkat menjadi hukum marfu. Baik. Wahtimalul ijtihad huna waridun li'annahu qad yaqisuhu radhiyallahu anhu 'alal musar. Baik, apa di sini maksudnya? Wal muhsar aujaballahu alaihi mastaysara minal hadi. Paham itu mana muhsar? Hasara. Allah alam mana huna? Mastaysara minal hadi. Oh, na'am sahih. Apa maknanya tapi di situ? Bain ausaytum mastaysara minal hadi. Baik.
li'annahu taraka badan nusuk li'udhin wa huwa al-ihsar fa yaqulu idzan man taraka badan nusuki falil hadiyu kal muhsar. Ini maksudnya mungkin orang yang meninggalkan sebagian dari nusuk haji karena ada uzur mungkin. Allahu a'lam. Walihada kana al-fuqaha yaslukuna hadzal maslak yaqulun man taraka wajiban fa alaihi dam fa in ajiza sama 10 ayyam kama qalu fil muhsar. As-sahih annahu la sawma fiha la fil muhsar wa la fi man taraka wajiban. Khalas hada fi ahkamil hajj. La naqus hada wa ana aidan la adri ma mana muhsar huna. Insyaallah sanaqra an hada al-mabhas. Thumma wal sahabi ذكر تعريف الصحابي لأنه ذكر أن الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع فاحتاج إلى بيان معرفة من هو الصحابي. Baik, sekarang akan disebutkan man huwa as-sahabi. Wa aslu suhbati hiya al-mukhalatatu wal ijtima'. As-suhbah secara bahasa, kata sahabat diambil dari kata suhbah. Suhbah secara bahasa maknanya adalah mukhalatah wal ijtima', bercampur baur dan berkumpul. Wala yusammal insanu sahiban li insanin illa ba'da mukhalatatin tawilah. Antum tidak dikatakan berteman dengan orang lain kecuali antum telah bergaul dengan dia dalam jangka waktu yang lama. Lakin as-sahabi ukhtassa annahu la yahtaju ila mukhalatatin tawilatin ma'a Rasulillah. Akan tetapi khusus untuk sahabat Nabi tidak diharuskan untuk bersama Nabi dalam jangka waktu yang lama. Waqtafa fihi bi adna istihabin. Cukup dengan masa bertemu yang singkat saja. Walihada qalu fi ta'rifihi. Makanya pengertian para ulama tentang as-sahaba adalah manijtama'a bin nabi, yang berkumpul dengan nabi. Ya. Kalau di kitab-kitab lain man laqiyan nabi, bertemu dengan nabi, kayaknya berkumpul. Jadi lebih mutasyaddid ya, lebih keras lagi. Jadi barang siapa yang berkumpul dengan nabi, beriman kepada nabi dan mati di atas keimanannya. Abu Lahab berkumpul bersama nabi, ya, ketemu dengan nabi, maksudnya satu zaman di situ dengan nabi. Akan tapi tidak beriman kepada Nabi dan dia tidak mati di atas keimanan tapi atas kekufuran, maka bukan sahabat berarti. Qaluhu man ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un ra'ahu aw lam yarah. Entah pernah melihat Nabi atau tidak. Nah, jadi ijtima' ini mu'assarah ini. Ya, antum pernah dengar istilah syarat Bukhari, syarat Muslim? Ya, apa syarat Bukhari? Ya, apa? Harus bertemu antara perawi dengan syekhnya. Tapi kalau kalau Muslim mengatakan apa? Cukup al-mu'asarah saja, cukup hidup satu zaman saja, nggak perlu bertemu. Ya, perawi sama syekhnya nggak perlu bertemu, cukup hidup satu zaman saja sudah bisa dikatakan hadisnya muttasilus sanad. Ya, baik. Nah, maka ya, di sini ya, sawa'un ra'ahu aw lam yarah. Ya, ini mirip di sini. Ya, jadi meskipun dia nggak pernah melihat Nabi, nggak pernah ketemu langsung, ya, jadi kalau mu'asarah saja cukup di sini. Wa sawa'un sami'a minhu wa lam yasma' minhu. Entah dia pernah mendengar hadis Nabi atau tidak. Walau qadira anna rajulan a'ma asam ijtama bir rasul mu'minan bihi wa mata ala dzalik fa huwa sahabi wa illam yarahu wa yasma' minhu. Misalkan ada seorang laki-laki buta, kemudian dia tuli, ya, berkumpul bersama Nabi, maka jika beriman kepada Nabi dan mati atas keimanannya, dia dikatakan sahabat meskipun dia tidak mendengar kemudian tidak melihat Nabi, ya. Wala yushtarat an yarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam falau hadara majlisan fihi Rasulullah fa huwa sahabi. Tidak disyaratkan harus melihat Nabi. Kalau ada seseorang hadir di majelis, di sana ada Nabi, tapi saking banyak orang dia nggak bisa melihat Nabi, maka dikatakan sahabi dia. Ya. Wa qawluhu ijtama'a bin nabi wasfun la budda minhu. Ini sifat yang harus, ini syarat yang harus ada. Ai an yakuna mujtami'an bin nabi hala kaunihi nabiyyan. Fa in ijtama'a bihi qabla an yursal mu'minan bi annahu sayub'atsu ma lam yarahu ba'da an ba'atsa falaysa bi sahabiyyin. Fala budda an yakuna mujtami'an bin nabi hala nubuwatihi. Maka orang-orang yang beriman kepada nabi, ya, sebelum nabi diutus menjadi nabi, tapi dia yakin nabi akan diutus menjadi nabi, ya, kan, tapi setelah Nabi diutus jadi Nabi, dia ya nggak pernah ketemu dengan Nabi, maka bukan sahabat dia. Apa maksudnya ya? Baik. Amma man ijtama'a bihi ba'da mautihi wa qabla dafnihi yakni hadara wa shalla ala nabi fa fihi khilaf. Nah, adapun orang yang bertemu dengan Nabi tapi Nabi sudah wafat sebelum dikuburkan, ya, sebelum dimakamkan. Kan dalam riwayat disebutkan Nabi itu wafat hari Senin, dikuburkannya hari Kamis, ya. Hari Kamis. Jadi dalam jangka waktu tersebut, siapa yang bertemu dengan Nabi pada hari itu, kemudian mensolati jenazah Nabi, apakah itu termasuk sahabat?
fa fihi khilaf. Faminhum man yaqul, pendapat yang pertama mengatakan innahu idza hadara nabi, ya, idza hadara nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi wa qabla dafni fa huwa sahabi li'anna nubuwwatahu sallallahu alaihi wasallam la tanqati bi mautihi. Pendapat yang pertama mengatakan dia sahabat. Pendapat yang kedua, laisa bis sahabi li'annahu ijtama bin nabi wa huwa mayyit. Bertemu dengan nabi dalam keadaan nabi sudah meninggal. Wa intifa'us suhbah fi hadhil hal wadihun jiddan bi khilafi ma law ijtama bihi wa huwa hayyun wa hadha huwa al-aqrab annahu la budda an yakuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hayyan. Pendapat yang dipegang oleh Syiah adalah pendapat yang kedua yang mempersyaratkan dia harus bertemu dengan nabi dalam keadaan nabi masih hidup. Kalau sudah meninggal maka tidak dikatakan sahabi. Amma man ijtama bir rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghairil ardi aw fil ardi ala wajhin kaunihi ayah mithlu Isa bin Maryam fa innahu ijtama bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa Isa bin Maryam hayyun bila syak li'annahu sawfa yanzil fi akhir zaman naqulu huwa fi rutbati afdali minas suhbah. Bagaimana sekarang dengan Isa bin Maryam? Ya, beliau tinggal di daerah yang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sekarang apakah dikatakan dia sahabat karena ijtama bin nabi? Ijtama bin nabi dia, karena ijtama fil makan, ya, bukan ijtima fisik tapi ijtima tempat. Dan Nabi Isa pun tahu akan ada Nabi Muhammad diutus nanti. Paham maksudnya? Maka tidak kita katakan Nabi Isa itu sahabat atau sebagainya, tidak. Ya, ini derajatnya lebih tinggi dari sahabat. Ya, derajat nubuwah sih. Walihada jamaah sahabat ala anna khairu hadil ummah ba'da nabiha Abu Bakrin. Ya, makanya sahabat sepakat manusia terbaik setelah Nabi adalah Abu Bakar. Walau kana Isa sahabian lakana khairu hadil ummah Isa bin Maryam. Yang paling dekat zamannya dengan Nabi Muhammad kan Nabi Isa, ya. Ya. Kalau seandainya Nabi Isa dihitung sebagai sahabat karena pernah tinggal di daerah yang sama, maka tentu Nabi Isa juga termasuk sahabat. Berarti manusia terbaik setelah Nabi adalah Nabi Isa, begitu. Ya, tapi nyatanya yang terbaik setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar. Lakin lamma kana Isa fi wasfin a'la min wasfi suhbah naqul huwa nabi. Ya, Nabi Isa itu nabi hitungannya, tidak kita pertanyakan dia sahabat apa bukan, levelnya sudah beda, ya. Baik. Bal huwa min ulil azmi ay fi a'la maratibil anbiya, bahkan beliau termasuk ulul azmi, nabi-nabi yang tingkatannya tertinggi di antara para nabi, bukan nabi biasa, tertinggi di antara para nabi. Faman tahadlaqa minal mutaakhirin wa qala inna fi hadhil ummah man huwa afdal min Abi Bakar wa Umar wa huwa Isa bin Maryam fa naqulu lahu awalan Isa bin Maryam alaihi wasallam nabiyyun wan nubuwah afdalu minas suhbah. Baik. Seandainya Anda mengatakan, ya, di antara umat ini ada yang lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar, yaitu Isa bin Maryam. Kan Isa nanti turun pada hari kiamat, ya kan? Apakah nanti Isa ketika turun dari Nabi, ketika turun di hari sebelum hari kiamat nanti dia akan menjadi lebih afdal dari Abu Bakar? Paham maksudnya pertanyaan ini? Jadi kita katakan ya enggak seperti itu, bukan siapa yang lebih baik dalam masalah ini. Nabi Isa itu nabi, ya, dan nubuwah itu afdal minas suhbah. Ya jelas beda level dengan Abu Bakar. Abu Bakar manusia biasa, bukan nabi. Wasani annahu lam yajtami bihi fi halin tashabbuhi ijtima'in nas bihi fid dunya, bal ijtama bihi fi halin yu'addu ayah. Maksudnya yu'addu ayah ini nanti setelah merupakan tanda-tanda hari kiamat. Ayah bimana alamatus sa'ah. Ya, jadi nanti ketemu dengan kita, ya, ketika di akhir zamannya akan ketemu dengan Nabi Isa nanti, ya, itu yu'addu ayah. Sawan fis sama aw fi Baitul Maqdis, walidzalika lam yakhtur fi bali sahabat radhiyallahu anhum minas sahabah fa kanu yaqulun khairu hadil ummah ba'da Nabi Abu Bakrin. Syarat yang kedua mu'minan bihi. Wala budda aidan an yakuna mu'minan bihi fa in kana mu'minan bi ghairihi kama law ijtama'a bihi nasraniyun yu'minu bil adyanis sabiqah lakin lam yu'min bir rasul illa ba'da mautir rasul fala yakunu sahabiyan. Kalau ada orang Nasrani, ya, beriman, ya, dengan agama-agama sebelumnya ketika Nabi diutus, tapi ketika Nabi wafat baru dia beriman kepada Nabi, maka dia tidak terhitung sebagai seorang sahabat. Wa mata ala dzalik. Syarat yang ketiga, dia harus mati di atas keimanannya tersebut. Fa in mata ala riddah falaysa bi sahabi. Kalau dia mati di atas kekufuran, dia murtad misalkan, maka dia tidak dihitung sebagai seorang sahabat. Li'anna riddah tubtilu jami'al amal. Karena riddah, ya, murtad itu membatalkan semua perbuatan. Qala Allah Ta'ala wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura.
Allah jadikan amalan perbuatan mereka itu habaan, ya, seperti debu yang bertebangan. Baik, wariddah tamhu hatta al-Islam fadlan anis sohbah. Ya, maka murtad itu menghapus Islam, ya, apalagi suhbah, gitu ya. Bukan hanya gelar sahabat yang dicopot di sini, gelar muslim juga dicopot di sini. Fa in irtadda thumma ada ila Islam fa innal asla min aqwali ahli al-ilmi anna suhbatahu ta'ud. Bagaimana kalau dia murtad kemudian dikembali kepada Islam? Maka perkataan yang paling sahih dalam masalah ini adalah dia kembali menjadi seorang sahabat lagi. Ya. Baik. Li'anna Allah Ta'ala ishtarata li butlanil amal birridda an yamutal insan ala riddatihi. Karena yang dikatakan batal amalan orang disebabkan murtad itu adalah kalau dia mati di atas kemurtadannya. Kalau dia murtad kemudian masuk Islam lagi, kembali lagi, maka dia tidak dihukumi suhbahnya tidak dikatakan hilang selama-lamanya, tidak. Allah katakan contohnya wa maryatadid minkum an dinihi fayamut. Nah, itu syahidnya, fayamut. Harus mati, ya. Dia maksudnya mati di atas kemurtadannya tersebut. Kalau dia tidak mati di atas kemurtadan, maka dia tetap dihitung sebagai seorang sahabat. Ya, faulaika habitat amalum fid dunya wal akhirah. Baik. Kemudian al-maqtu'. Intahaina min al-mauquf, al-an sanadkhul fi al-maqtu' wa huwa ad-darajah as-salisah. Derajat yang ketiga. Wal maqtu'u ma udifa ila tabi'i faman ba'dahu, fama udifa ila tabi'i yusamma maqtu'an. Kalau disandarkan kepada tabi'in, maka namanya maqtu', wa yusamma hadisan, wa yusamma khabaran, wa yusamma atharan. Terkadang dikatakan hadis, kadang dikatakan khabar, terkadang dikatakan asar. Wal ghalib anna ma udifa ila sahabi aw tabi'i yutlaqu alaihi al-athar. Biasanya, patokan kalimat ini biasanya, ya. Biasanya apa yang disandarkan kepada seorang sahabat atau kepada seorang tabi'in itu disebut dengan asar. Paham ya? Kecuali kalau ditakyid asar dari Nabi, hadis maksudnya itu. Tapi kalau asar doang, nah itu sahabat sama tabi'in maksudnya. Taib. Wal asar indal itlaq, nah kalau asar doang, yuradu bihi al mauquf wal maqtu. Ya, berarti mencakup mauquf sama maqtu. Mauquf dari sahabi, maqtu dari tabi'i. Illa idza quyida faqila fil athari anin nabi fal amru wadih. Nah, tapi itu dia barusan disampaikan. Kalau huwa tabi'i majtama bis sahabi mu'minan bir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa mata ala tarik. Nah, kemudian apa yang atau siapa yang disebut dengan tabi'in itu? Takyidnya seperti apa? Syarat seorang dikatakan tabi'in seperti apa? Syaratnya adalah dia harus berkumpul dengan sahabat, beriman kepada Nabi, kemudian mati di atas keimanan tersebut. Zahiru kalamil ulama annahu la tushtaratu la suhbah baina tabi'i was sahabi. Wa annahu law jalasa ma'hu sa'atan aw sa'atain thumma faraqahu wa lam yarahu ba'da dzalika fa huwa tabi'i. Cuma ketemu sejam, 2 jam itu tetap dihitung tabi'in. Idzan law furida anna syakhsan ra'a akhir as-sahaba mautan wa jalasa ma'hu sa'ah faqad fi hadha na'tabirhu tabi'i. Jadi kalau ada seorang laki-laki dia bertemu dengan sahabat terakhir, ya, ada anak lupa siapa nama sahabat terakhir yang mati tahun 110 Hijriah itu. Ya, setelahnya Anas, ya. Setelah Anas. Ya, wajala samahu sa'atan faqat. Kalau dia hanya bertemu dengan sahabat yang terakhir meninggal itu hanya 1 jam saja, maka dianggap sebagai tabi'in. Wajibu an na'rif al-farqa baina zaman wa syakhs. Perbedakan antara zaman dan syakhs. Masalan yuqalu asrul sahabah huwal asrul ladzi aktsaruhu sahabah wa asrul tabi'in huwal asr alladzi aktsaruhu tabi'un wa in kana fihi ahadun minas sahabah. Jadi zaman tabi'in itu nggak ada batasan zaman angka-angka tertentunya. Ya, jadi patokannya adalah kepada mayoritas. Kalau mayoritas itu lebih banyak tabi'in, maka zaman tabi'in namanya. Meskipun ada sahabat di situ 1-2. Baik. Yakni law faradna anna hadzal qarna fi 75 minat tabi'in wa 25 minas sahabah wa huwa asru tabi'in. Kalau di suatu zaman ada 75 tabi'in, kemudian ada 25 sahabat, lebih banyak tabi'in di sini. Maka zaman tabi'in namanya itu. Meskipun ada sahabat di situ 25 orang. Taib. Amma kunhu tabi'iyyan aw ghairu tabi'iyyin fa innahu yahsul bi ijtima'ihi bis sahabi walau sa'atan wahida idza kana mu'minan bir rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita ambil pembagian al-khabar bi'tibari turuqihi. Kalau tadi bi'tibar man yudhafu ilai, sekarang bi'tibar turuknya, bi'tibar jalurnya. Berarti kita ini masuk ke mustalah di sini ya.
Nah, ini pembahasan yang sangat kental dengan mustalah di Rosatul Asanid ya. Ini pembahasan tentang sanad di sini. Pembagian khabar berdasarkan jalur-jalurnya. Jalur-jalur periwayatan hadisnya. Yang qasimul khabaru bi'tibari turuqihi ila mutawatir wa ahad. Jadi jumlah jalurnya berapa begitu ya. Misalkan Abdul Qawi yang mendengarkan hadis dari dia 3 orang. 3 orang ini meriwayatkan kepada 9 orang. 9 orang ini meriwayatkan lagi kepada 12 orang. Terus menyebar makin banyak ke bawah. Nah, itu namanya mutawatir. Atau misalkan mutawatir Abdul Qawi menyampaikan suatu hadis kepada 10 orang. 10 orang ini menyampaikan kepada 10 orang. 10 orang menyampaikan lagi kepada 10 orang. Terus setiap generasi 10 orang ini mutawatir juga. Paham maksudnya ya? Tapi kalau Abdul Qawi menyampaikan hanya kepada 1 orang menyampaikan kepada 1 orang, 1 orang lagi menyampaikan kepada 2 orang, ya, atau kepada 1 orang yang jumlahnya sedikit, tidak sampai derajat mutawatir, maka dia dinamakan ahad, hadis ahad, atau khabar ahad. Maka mutawatir marwahu jama'atun katsirun, patokannya adalah jumlah kalau dalam mutawatir ya. Kalau Anda mendengar kata mutawatir, jumlah yang pahami di situ. Yastahilu fil 'ada an yatawata'u 'alal kadhib wasnaduhu ila syai'in mahsus. Baik. Jadi mustahil mereka saking banyaknya untuk sepakat berbohong. Yang namanya sepakat berbohong itu kan harus ketemu. Ini saking banyaknya nggak mungkin mereka sepakat berbohong karena tempat tinggal mereka berjauhan, ya sama-sama nggak ketemu, gitu. Jadi saking banyaknya nggak mungkin mereka sepakat untuk berbohong. Wasnaduhu ila syai'in mahsus. Kemudian syarat mutawatir itu adalah harus menyandarkan riwayat itu kepada sesuatu yang mahsus, yang bisa diindra. Akan kita lihat maksudnya apa nanti. Baik. Wal mutawatir ismu fa'ilin min tawaturin idza tataba'a. Ya, tawataro ya tawataru mutawatirun, tataba'a ya tataba'u mutatabi'un. Wa minhu qauluhum tawataral mataru alaina. Tawataral mataru mana nazala thumma nazala ba'da dzalika nuzulan ba'da nuzulin hakada. Terus menerus artinya tawatur itu. Wa min hadzal istiqaq qauluhu ta'ala thumma arsalna rusulana tatra, di mana mutatabi'a. Kami utus para rasul itu tatra, berurutan. Ya, jadi nggak ada jangka waktu gitu. Hujan lagi. Ya, itu mutawatir berarti namanya. Secara lughah. Mutawatir fi mustalah hadis marwahu jama'atun katsirun yastahilu fil 'ada an yatawata'u 'alal kadhib wasnaduhu ila syai'in mahsus. Hada ta'riful mutawatir istilahan. Wal mutawatir thalathatu syurut. Dari pengertian ini bisa kita ambil 3 syarat mutawatir. Yang pertama jama'atun katsirun, jumlahnya harus banyak. Fa amma law rawahu wahid falaysa mutawatir wa kadza law rawahu isnan aw salasa aw arba'ah falaysa mutawatir. 1 2 3 4 itu masih sedikit jumlahnya, bukan mutawatir namanya. Syarat yang kedua an yastahilu an yatawata'u 'alal kadhibi fil 'adah. Mustahil mereka untuk berbohong. Ya. Wala naqul yastahilu fil aql. Bukan secara logika, tapi secara kebiasaan. Ya, li'anal istihala al-aqliyah la tumkin, karena mustahil secara logika itu nggak mungkin. Apa maksudnya? Nggak ada yang nggak mungkin dalam masalah logika itu. Ya, semua saja bisa. Antum bisa jadi nabi. Ya, antum bisa jadi nabi dalam logika antum. Apa maksudnya? Imajinasi itu maksudnya. Imajinasi itu kan bebas, liar begitu. Maka patokan di sini adalah kepada adah, bukan kepada al-aqal. Falau jitama'a malayinun nas yumkin aqlan an yatawata'u 'alal kadhib. Kalau ada 1 juta orang berkumpul, secara logika ada kemungkinan mereka bisa berbohong semuanya. Sepakat berbohong 1 juta orang, bisa nggak kira-kira? Secara logika bisa. Ya, la siyama fi zamanina al-an. Bisa apalagi di zaman kita sekarang, zaman di mana hoax itu gampang dipercaya sama orang, ya kan? Ya. Yatasilu bil hatib wa yuhaddits man sya' wa yaqul ya fulan nuridu isya'ata hadzal khabar fa'alim man istata'ta. Wahum yatasiluna ala aksar min wahid wa kullu wahid yu'allim khalaiq fa yumkin aqlan an yatawata'a alafun nas alal kadhib. Maka bisa jadi, ya, bisa jadi 1 juta orang itu sepakat untuk melakukan satu kebohongan atau tertipu oleh satu kebohongan, bisa jadi. Ya, di zaman sosial media sekarang itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mungkin untuk terjadi. Lakin ulama yaqulun bihadil umur la yuhakkam al-aqal. Dalam masalah ini bukan akal patokannya. Ya, li'anna al-istihala al-aqliyah law annaha rutibat 'alaiha al-ahkam lama wujida hukman mustaqirrun abadan, lakin yunzar lil 'adah wal 'adah anna haula'i la yatawata'una 'ala al-kadhib li kasratihim aw li siqatihim wa amanatihim aw li hadha marratan wa li hadha marratan. Na'am naqul hakadha qala al-ulama fa idza kana min ajli siqa wal amanah fa innahu rubbama law ittafaqa arba'atun minan nas 'ala al-khabar laqulna innahu mutawatir.
Jadi patokan para ulama dalam masalah mutawatir tidak mungkin mereka berdusta, itu maksudnya karena saking amanahnya mereka, saking terpercayanya mereka, saking sikohnya mereka, ya, juga saking banyaknya mereka, ya, itu menyebabkan mereka mustahil untuk berdusta. Waqad yakunu likasratihim kama law kanu alfan aw alfain fa haula yastahilu fil ada an yatawatau alal kadhib. Waqad yakunu litaba'udi aqtarihim, aqtar bimana amakinihim, ya, manazilihim. Fa inal ghalib idza taba'adatil aqtaru an la yatawata'u. Bisa jadi juga sebab mereka tidak berdusta adalah karena mereka berjauhan tempat tinggalnya. Famin dzalika ru'yatul hilal matalan. Contohnya dalam masalah ru'yatul hilal, itulah kenapa ru'yatul hilal itu harus di setiap daerah. Kenapa nggak cukup di Jakarta saja? Tapi dari setiap provinsi harus ada, ya, agar ada mutawatir itu. Ya, taib. Law ra'ahu wahidun fi syarq wa wahidun fil gharb wa wahidun fi syamal wa wahidun fil janub fa inna ikhtilafal amakin ma'al ittifaq ala ru'yah tadullu ala annahu haq. Walau kanu mujtami'ina jami'an rubbama yuqal innahum mutawati'un. Kalau seandainya keempat orang tadi tinggal di satu tempat, keempat-empatnya melihat hilal, maka bisa jadi mereka sepakat berbohong. Tapi kalau mereka berempat pencar, ada yang ke barat, ke utara, ke timur, dan ke selatan, kemudian mereka mengatakan hilal telah keluar, telah muncul, maka nggak mungkin mereka berdusta di sini. Kecuali kalau mereka saling menghubungi satu sama lain. Ya, dan itu mustahil kalau di zaman dahulu. Baik. Lakinnahum wahum mutafarriquna fa hadha mimma yazidul khabar quwwatan lakin ala kulli hal qad la yasilu ila haddil qata' li sababin min asbab. Kalau ja'ana rajulun siqatun bi khabarin an alfin naqul inna khabarahu laysa mutawatir li anna al masdar wahid fa tawatur la budda min tatabu'ihi. Bagaimana sekarang kalau fikrah datang membawa berita dari 1000 orang? Ya, ada 1000 orang menyampaikan satu berita kepada fikrah cuma sendirian. Fikrah menyampaikan lagi kepada orang lain. Apakah ini dikatakan mutawatir? Tidak. Yang namanya mutawatir itu harus sama-sama banyak jumlahnya. Ya, jadi mutatabi artinya mutawatir tadi kan, ya, sama berurutan banyaknya. Jadi banyaknya tidak hanya di satu tobakoh. Pak M itu mana tobakohnya? Ya, yang generasi hadis itu. Baik. Wa in qala faqad akhbarana bi hadzal khabar amsi wa qabla amsi wa qabla amsi wa qabla asyati ayyam wa kullu yawmin ya'ti wa yukhbiruna falanaqul al khabarul an mutatabi li'anna al-mukhbir wahid fala yaqwal khabar butikrarihi wa lihadza la budda wa yakuna mukhbiruna jamaah. Bagaimana kalau sekarang fikrah menyampaikan kepada Abdul Qawi satu khabar tapi tiap hari khabarnya sama, apakah ini mengatakan mutawatir? Tidak. Tetap dari satu orang meskipun diulang-ulang tetap dihitung satu. As-salis, salat yang ketiga dari mutawatir adalah asnaduhu ila amrin mahsus, disandarkan kepada sesuatu yang bisa diindra. Ai ila amrin yudraku bil hissi, bisa diketahui dengan panca indera. Wal hawasu khamsun, panca indera itu ada 5. As-sam'u wal basaru wasyummu wadzauqu wal lams. Ya, pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecap, dan peraba. Fa idza qalu ra'ayna kadza faqad asnadul khabar ila mahsus. Jadi kalau para perawinya mengatakan kami melihat ini, nah ini kan sesuatu yang bisa dilihat berarti. Kami mendengar ini, satu yang bisa didengar. Ya, baik. Tapi kalau dikatakan kami berpendapat begini, nah, itu sesuatu yang baru mahsus, itu bukan mutawatir. Baik. Wa huwa ruya wa idza qalu sami'na faqad asnaduhu ila amrin mahsus yudraku bis sam'i wa idza qalu shamamna kadza kadzalika asnadul khabar ila amrin mahsus. Wa masalan idza qala jama'atu minan nas hadza hulwun aw kulluhum yaquluna baridun aw har aw layyin fa hadha mutawatir li anna haula'il jama'atul katsirun alladziina yastahilu tawatuhum al kadhib hakamu 'alaihi bil mararah aw al halawa. Baik. Nah, jadi kalau ada sekelompok orang sepakat mengatakan ini manis, maka berarti ya itu manis karena ini menyandarkan kepada sesuatu yang mahsus, yaitu indera pengecap. Wa ishtarata al ulama wa hadha syarta li alla yasnaduhu ila amrin yudraku bit tasawwur wa tafkir fa hadha la yuqbal. Ya, kalau sesuatu itu disandarkan kepada penggambaran imajinasi saja, maka nggak bisa diterima sebagai hadis mutawatir. Contohnya an-nasara. Qad tawatara indahum anna Allah salisu salasa. Akidah trinitas, tahu ya? Ya, akidah orang Nasrani trinitas. Ya, akidah mereka itu yang menyebar di kalangan mereka bukan disandarkan kepada sesuatu yang mahsus. Mutawatir memang, tapi tidak mahsus.
Wa anna Isa bin Allah wa huwa mutawatir masyhurun fi kutubihim wa kullu wahidin minhum yanqul dzalika an tsani fala nusaddiquhum wa la naqul hadza khabar mutawatir li'anna hadza laysa mustanadahu al-his bal mustanadahu at-tasawwur al-fasid al-kadhib fa fasadu tasawwur huwa alladhi awjaba lahum hadzal hukm. Ya, maka sumber awalnya akidah Trinitas itu adalah fasadut tasawwur, ya, fasadut tasawwur. Jadi tasawur itu kan bukan sesuatu yang mahsus. Paham tuh mana tasawur, Huna? Tasawur itu gambaran imajinasi gitu ya. Hasil antum berpikir, hasil antum berkontemplasi, apa yang antum katakan hasil dari perenungan itu namanya tasawur. Ya, maka hasil tasawur itu tidak bisa dijadikan sebagai mustanad, sebagai sandaran. Wa mithluhu aidan inda sufiyah. Contohnya dalam orang sufi, misalkan mereka sering memutuskan perkara dalam syariat dengan mimpi. Mimpi ini kan sesuatu yang ghairu mahsus. Inna fi hadha dzikri yasulana dzauqu an dzauqun 'azimun waladatun 'azimah. Ya, wa annis billah, ya, wa unsu billah, ya, is'al fulan was'al fulan, ya, wa ya'udduna laka alfan minhum. Orang sufi mengatakan zikir ini tetap kami lakukan, dan zikir ini, dengan berzikir ini kami merasakan kelezatan, kenikmatan, ya, kebersamaan dengan Allah, dan ini adalah sesuatu yang ghairu mahsus, ya, maka ini tidak dianggap mutawatir. Walakin hada la yasbutu sihhata ibadatihim, la yusabbitu sihhata ibadatihim li'anna al-ibadat la tasbutu bizzauqi wal hawa wa inna ma tasbutu bisyara'. Wal ahad, mutawatir lawannya ahad, pengertiannya berarti masiwa al mutawatir. Maka hadis kalau bukan mutawatir maka dia ahad. Ya, fayashmulu ma rawahu wahid wa ma rawahu isnan wa ma rawahu salasa fa aksar idza lam yasil ila hadits tawatur. Maka yang dimaksud dengan hadis ahad itu adalah diriwayatkan oleh 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, atau 10 orang, tapi nggak sampai ke derajat mutawatir. Apa maksudnya ya? Nah, kalau diriwayatkan 10 orang di satu zaman yang kedua, generasi selanjutnya diriwayatkan 1 orang doang, nggak dinamakan mutawatir, ahad itu. Falladhi rawahu wahid yusammunahu ghariban. Lebih spesifik lagi ahad ini dibagi nanti. Ya. Nanti pembagian masing-masing ini akan kita bahas di Al-Ba'is Al-Hadits insyaallah. Ya. Jadi kalau diriwayatkan oleh 1 orang namanya gharib. Ya, diriwayatkan oleh 2 orang namanya aziz, diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih namanya masyhur. Ya. Wa rubbama summiya mustafid atau namanya mustafid. Ya, cuman mustafid itu nanti dari patokan sanadnya nanti. Wala yakhfa an aqrabaha ila as-sihah wal masyhur, tsumma al-aziz, tsumma al-gharib. Berarti derajat tingkat kekuatannya dilihat dari al-masyhur, tsumma al-aziz, tsumma al-gharib. Karena al-masyhur yang paling banyak perawinya. Walihada hadzara ulama min al-gharaib. Makanya para ulama sering mewanti-wanti kita dari hadis-hadis yang gharib. Ya, hadis-hadis yang gharib yang diriwayatkan 1 orang itu. Sering kita diwanti-wanti karena bisa jadi itu adalah hadis yang tidak benar. Yani minal ahadits allati yanfaridu bi riwayatiha wahidun illa man urifa bil adala wa tamamud dhabt wa tamamid dhabt. Lakin ghalib al-gharaib dhaifah. Mayoritas hadis-hadis yang gharib itu dhaif. Ini kaidah paham ya. Dalam jarh wa ta'dil pernah disinggung ya. Bahwasanya hadis-hadis yang gharib itu mayoritasnya adalah dhaif. Wa yajibu al-hirsu wa adamut tasarru'. Maka wajib kita bersungguh-sungguh untuk meneliti hadisnya dan tidak tergesa-gesa. La siyama idza kana fi hadzal hadits alladhi infarada bihi man infarada mukhalifatun lil qawaid wal usul asy'ariyah. Terlebih lagi kalau hadis gharib itu menyelisih pondasi-pondasi syariat. Harus lebih hati-hati lagi kita. Fa inna hadza yuqawi raddahu wa adamu i'tibarihi. Baik. Qaluhu wa huwa min haitsu ar-rutbah salasatu aqsam. Baik. Dari sisi hadis ahad tadi, hadis ahad ini ya. Hadis ahad ini kita bagi menjadi 3 bagian berdasarkan derajatnya, yaitu hadis sahih, hasan wa dhaif. Ya, hasan wa dhaif. Ada yang membagi menjadi 2, sahih dan dhaif. Nanti kita akan bahas ini di cara ikhtisar ulumul hadis. Kita mulai dari wa huwa min haitsu rutbah thalathatu aqsam, la min haitsu ta'addudir ruwat. Kalau mutawatir sama ahad itu dari sisi ta'addudir ruwat, jumlah perawinya. Kalau ini dari sisi rutbah. Paham ya? Dari sisi derajatnya. Jadi kalau nanya kepada antum ada berapa jumlah hadis Nabi, tingkatan hadis Nabi pembagiannya bagaimana? Ya tanya dulu berdasarkan apa. Kalau berdasarkan rutbah bagi menjadi 3, sahih, hasan, dhaif. Kalau berdasarkan jumlah mutawatir dan ahad. Wa inna ma lam nadhkur inkisamaha min haitsu ta'addudir ruwat li anna hadzal kitab laysa kitabun mustalah. Nah, kata beliau.
bal kitabu usul fiqh wala yu'na bi kasratir ruwat aw qillatihim innama ya'ni bi sihhatil marwi adamiha. Qaluhu sahihun wa hasan wa dha'if qad yashkulu ala talibil ilmi annahu qusima huna ila thalathati aqsam ma anna alladhi kana mustaqarran indahu annahu yanqasim ila khamsati aqsam walakin min asna'il kalam sayatabayyan anna hadhihi thalathah takunu khamsah. Ya 3 jadi 5. Itu maksudnya apa? Nanti akan kita lihat. Jadi yang dimaksud dengan sahih adalah mana qalahu adil. Mana qalahu adlun. Yang dinukilkan oleh orang yang adil. Wal adal kama qala ulama huwa man istaqama fi dinihi wa mur'atihi. Ini garis bawah ini, pengertian adil dalam ilmu mustalah itu adalah yang istiqamah, lurus agama dan wibawanya. Fastiqamatud din fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Yang dimaksudkan dalam istiqamah dalam masalah agama adalah dia melakukan hal-hal yang wajib dan meninggalkan hal-hal yang haram. Istiqamah dalam muru'ah adalah at-takhalli amma yukhalifu adatin nas, yaitu dia tidak melakukan hal-hal yang menyelisih kebiasaan orang. Wa akhlaqihim wa adabihim, akhlak orang-orang atau adab orang-orang. Ya, jika di daerah tersebut orang nggak ada yang minum dengan berdiri, ya, maka dia nggak ikut minum berdiri. Ya, ini namanya istiqamatul muru'ah. Tapi kalau dia berdiri minum, meskipun ini bukan perbuatan dosa, hanya sampai derajat makruh, maka tetap dikatakan dia tidak istiqomah dalam muru'ahnya, tidak dikatakan adil. Berarti hadis yang diriwayatkan tidak bisa dihukumi sahih. Dia akan turun derajat menjadi hasan nanti. Qaluhu tamud dabt huna wasfani wa huma ad-dabt wa tam. Ya. Ad-dabt artinya hafalan, ya. Baik. An ya'yarul marwiyah, yaitu dia memahami apa yang diriwayatkan, itu namanya dabt. Yang dia memahami apa yang dihafalkan, apa yang dia riwayatkan, bihaitsu yahfaduhu wa la yansa minhu syai'an ghaliban. Yang disebut memahami itu adalah dia hafal dan tidak lupa sedikit pun. Wa la yumkin an naqul wa la yansa syai'an abadan. Ya, dan tidak mungkin kita katakan dia nggak mungkin lupa selama-lamanya, nggak mungkin. Ya, kenapa? Karena bisa jadi manusia itu ya tempatnya lupa begitu. Lakin idza kana ghalib ma yarwihi ya'ihi wa yahfazuhu wa la yansa fa hadza tamuddabat. Tapi secara umum hafalannya itu kuat. Terkadang kan orang sekuat apapun hafalannya terkadang juga lupa dia. Ya. Wan nasu fi hadzal bab yang qasimuna ila aqsamin katsirah lakinnaha tanhasiru fi thalathati aqsam. Manusia dalam masalah ini, dalam masalah dobot ini ada tiga kelompok. Ya. Yang pertama, man yaghlibu dhabtuhu ala khata'ihi, yang hafalannya lebih kuat daripada ya lupanya. Ya, khata maksudnya lupa di sini ya. Hafalannya lebih kuat daripada lupanya. Yang kedua, man yaghlibu khata'uhu ala dhabtihi, kebalikannya, lupanya lebih kuat daripada hafalannya. Jadi lebih sering lupa daripada hafal, daripada ingat gitu. Kemudian yang ketiga, man yatasawa fi haqqil amron, ya. Lupa sama hafalnya sama banyaknya. Falladhi yaghlibu dhabtuhu ala khata'ihi fa hadha dhabit. Maka bagian yang pertama tadi itu yang dhabit namanya. Fa idza kana khata'u nadir fa huwa tamud dhabt. Kalau kesalahannya itu jarang sekali, maka tamud dhabt namanya. Wa illa fa khafifud dhabt. Ya, kalau ya salahnya sering tapi hafalannya kuat, apa maksudnya? Sering salah, ya. Tapi hafalannya kuat. Jadi lebih kuat daripada ya daripada yang lebih sering ingat daripada lupa gitu maksudnya. Maka yang seperti ini namanya tamud dhabt. Tapi kebalikannya ya, kalau dia maka dinamakan khafifud dhabt. Yang tadi namanya khafifu ad-dhabt. Walladhi yaghlabu khata'uhu ala dhabtihi mathalan idza haddatsa bi asyrati ahadits lam yahfaz minha illa salasah fa hadza sayyul hifz. Ya, orang yang kita sampaikan kepada dia 10 hadis dan dia cuma hafal 3, hafalannya buruk. Paham maksudnya? Jadi tidak dimasukkan ke orang yang dhabt. Walladhi yatasawa fihi al-amran, dan orang yang sama-sama dalam dua hal ini, hafal dan ingat, hafal sama lupanya sama-sama. Fil ghalib annahu idza haddatsa bi haditsin amsaka an-nisfa. Ya, kalau dikasih tahu dia 10 hadis, dia hafal 5. Ya. Ya. Fa hadza aidan sayyul hifdz la yutabar. Ini juga tetap dinamakan sayyul hifdz. Hafal 5 tetap dikatakan sayyul hifdz. Apa maksudnya ya? Karena sisi hafalnya sama tidak hafalnya sama-sama kuat di situ. Walladhi yu'tabar man tarajjaha janibu shawabi ala janibi khata'ihi. Maka syaratnya harus hafalannya 6 dari 10 tadi. Apa maksudnya? Harus lebih banyak. Jadi yang dihafal itu harus lebih banyak daripada yang dia lupakan. Mafhum ada? Baik. Summa in kana khata'un nadir fa huwa tamut fa illa khafifud dhabt. Qauluhu bi sanadin muttasil, syarat hadis sahih selanjutnya adalah sanadnya muttasil, harus nyambung. Sanad itu rangkaian perawi itu ya.
silsilatul rijal al-musilatu ilal matan, hadza wasan. Bihaitsu yakunu kullu rawin talaqa amman rawa anhu, fa in lam yakun muttasilan falaysa bisahih, walau kana ruwatu thiqat, li'annana la nadri an hadha as-saqit alladhi baina ar-rawi wa man rawa anhu. Ya, Abdul Qawi meriwayatkan dari Fikrah. Fikrah meriwayatkan dari ana. Tapi ketika Abdul Qawi menyampaikan hadis itu, dia tidak menyebutkan Fikrah. Dia langsung menyebutkan ana. Nah, makanya seperti ini tidak dikatakan hadisnya sahih. Karena kita tidak tahu hal atau keadaan Fikrah itu, apakah dia siko atau tidak. Baik, maka bentuk kehati-hatian ya sudah kita tinggalkan saja gitu. Ya. Dan tidak kita berhusnuzon dalam masalah ini, karena kita harus ketat dalam masalah ini. Baik. Fa'in ja'al hadits, paragraf selanjutnya. Fa'in ja'al haditsu min tariqin akhar muttasilan nadharna fi hadha tariq. Kalau ada dua hadis, satu sanadnya terputus, satunya nyambung, maka kita lihat yang nyambung tadi. Idza kana ruwatu qad tammat fihim syurutul qabul fa huwa maqbul, fa idza rawa raqma wahidin an raqmi itsnain an raqmi tsalatsa an raqmi arba'ah an raqmi khamsah fa sanad muttasil. Yang pertama meriwayatkan dari yang kedua, meriwayatkan dari ketiga, meriwayatkan dari keempat, dari yang kelima. Ini sanadnya muttasil 1 2 3 4 5. Kan tapi kalau rawa wahid an raqmi tsalatsa fa munqati. Bagaimana kalau yang pertama meriwayatkan langsung dari yang ketiga? Nah, ini terputus berarti. Apa maksudnya ya? Nggak ada yang keduanya, maka mungkote. Wa idza rawa raqma tsalatsa an raqmi khamsah fa mungkote. Begitu juga kalau dari yang ketiga meriwayatkan dari yang kelima, yang keempatnya nggak ada, maka mungkote. Qauluhu wa khala minas suzud. Syarat selanjutnya harus bebas dari namanya suzud. Apa itu suzud atau saz? Saz itu zamannya suzud ya. Yaitu mukhalafatus siqat liman huwa awsaq minhu. Ya, orang yang siqah hafalannya bagus. Ya, tapi dia menyelisih para siqah yang lebih siqah dari dia. Paham maksudnya? Fa in khalafa as-siqatu falaysa bisahih, wa in kana rawi adlan tamud dabt wa kana sanadu muttasilan aidan, li'anna qawnahu yukhalifu as-siqat aw yukhalifu al-hadits as-sahih yadullu ala annahu la asla lahu, wan nakarah min babi aula. An-nakarah min babi aula, mengingkari lebih utama di sini. Paham maksudnya ya? Jadi kita anggap dia majhul, nakirah di situ. Ya, wal farqu baina sad wal munkar. Perbedaan antara hadis yang sad dan yang munkar adalah sad itu yukhalifu fihi thiqah man huwa arjah minhu. Orang yang thiqah mengingkari atau menyelisih orang yang thiqah. Dia mengatakan A, sedangkan orang yang lebih thiqah dari dia mengatakan B. Ya, itu sad namanya. Tapi kalau munkar yukhalifu fihi ad-dhaif man kana thiqah. Ini orang yang lemah menyelisih orang yang thiqah. Ini sangat tidak berhak sekali begitu. Wal munkar asyaddu dhafar min as-sad. Jadi yang lebih parah itu munkar atau sad? Munkar yang lebih parah. Nah, sad masih mending itu. Wal illah al-qadihah. Syarat selanjutnya, hadis sahih itu harus selamat dari illah qadihah. Qadihah artinya apa? Al-qadah. Yang membahayakan, ya. Dari illah yang membahayakan derajat hadis. Kalau ilahnya kecil-kecil ya tidak sampai mengurangi kesahihan hadis, maka tidak masalah. Ini yang dimaksud dengan illah qadhiyah adalah illah yang sampai menyebabkan derajat hadis itu turun. Yang sangat fatal gitu maksudnya. Taib. La budda an yakhluwa min al-illatil qadhiyah wa idza kanat al-illatu qadhihatan fal haditsu laysa bi sahih wa in kana bi sanadin muttasil wa riwayatuhu wa ruwatuhu thiqatun huffazun. Mithlu ma yurwa anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin ya faduha ya fa'adila bil ba'iri fadhaha fa'adila bil ba'iri an 10 ghanamin wal baqara an 7 fa hadha al hadits sahih min haythu sanad lakin fihi illatun qadiyah wa anna an-nabi lam yudahhi fi safarin yani ma marra alaihi 'aidul adha wa huwa musafirun abadan. Baik, hadis ini dari sisi sanad, hadis ini bunyinya adalah Nabi sedang safar kemudian ketemu dengan waktu Idul Adha. Paham maksudnya? Bersama dengan Idul Adha Nabi safar. Maka Nabi menyembelih di situ. Maka hadis ini dari sisi sanad sahih. Ya, tapi tidak dikatakan hadis sahih. Kenapa? Karena ada ilahnya. Apa ilahnya? Ilahnya bahwasanya dalam riwayat disebutkan nggak pernah Nabi itu safar bertepatan dengan Idul Adha. Baik. Wa inna ma waqa'a hadha ta'dil fi ghazwatin min al-ghazawat. Ya, ini terjadi bukan ketika Idul Adha, ini terjadi di salah satu perang. Ya, tidak bertepatan dengan Idul Adha sama sekali. Ya, adila bil ba'ir an 10 wal baqri an 7 lianna at-ta'dil fi babil ghanimah bil qiyam
Ya, wa ma'lumun anna al-ba'ira idza udila bihi an 10 wa fal baqara an 7 taqriban li anna al-baqara duna al-ba'ir amma fil ijza' 'inda Allah azza wa jalla fa inal baqara wal badana an 7 kilahuma sawa. Ya, ini ketika pembagian ghanimah ya, dalam masalah menyembelih ketika Idul Adha, Nabi menggantikan al-ba'ir an 10 al-ashrin wal baqar an 7. Ya. Baik. Jadi Nabi menyembelih unta ya, patungan dari 10 orang, sedangkan sapi dari 7 orang. Apa maksudnya ya? Ini dalam fikih zakat ini. Wa minhu ma yutantinu bihi man yad'una ila sufur hadithu Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha annaha dakhalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam thiyabun riqaqun tasifu ma wara'aha farad anha wa qala innal mar'ata idza balagat sinnal mahid fala yasluhu an yura minha illa hadha wa hadha wa ashara ila wajhi wa kafayhi. Hadha al hadith dha'ifun min haythu sanad lianna fi illatain aw akthar fi awalan al-inqita'. لأن خالد بن دريك راوي الحديث عن عائشة لم يدرك عائشة كما قال أبو داود لأن فيه راويا ضعيفا ولكن فيه علة قاطعة أيضا توجب أن يكون المتن منكرا وهي أن أسماء رضي الله عنها كانت حين الهجرة ولها 18 سنة فهل يقال أنها تجيء وهي تلك المرأة الذكية الورعة إلى رسول الله بثياب تصف البشرة ويرى من ورائها الثدي والردفة والبطن وما تحته هذا شيء مستحيل la yumkin an tataqaddama kadzalika ila rajulin ghairi Rasulillah fadlan an Rasulillah. Jadi di sini tentang Asma mendatangi Nabi ya, menggunakan pakaian yang ya, Asma putrinya Abu Bakar mendatangi Nabi dengan pakaian yang tipis. Nabi katakan tidak mungkin tidak boleh perempuan kalau sudah sampai usia haid, usia 18 tahun dan 19 tahun ya untuk ya memakai pakaian yang seperti ini yang menggambarkan ya menampakkan aurat. Ya, karena saking tipisnya. Maka hadis ini dikatakan hadis yang dhaif dari sisi sanad. Yang pertama karena ada perawi namanya Khalid bin Duraik. Khalid bin Duraik ini nggak pernah bertemu dengan Aisyah. Berarti hadisnya munqati. Paham ya? Nah, jadi tidak sahih dia. Sisi yang lain, ilah yang lain bahwasanya matannya mungkar di sini. Ini dirayah namanya. Ya, ini namanya dirayah, ilmu dirayah. Kalau riwayah itu pelajari sanadnya. Kalau ini mempelajari matannya. Nah, jadi sisi matan mungkar. Kenapa? Karena Asma ketika hijrah itu umurnya sudah 18 tahun. Sudah hijrah ini, 18 tahun sudah melewati usia haid. Usia haid itu sekitar 14-15 itu. Ini sudah 18 tahun, ya. Apakah masuk di akal, ya? Ya, Asma binti Abi Bakar yang digambarkan sebagai perempuan yang cerdas, perempuan yang wara, yang bertakwa kepada Allah, memakai pakaian yang tipis menemui Nabi? Apakah masuk akal seperti itu? Tentu tidak ada, mustahil. Nah, ini ilahnya. Amma idza kanat al-illah ghairu qadiyah mithla ma yaqa'u kasan yakhtalifu ruwatu mathalan fi qadri saman wa fi launi syai'. Adapun ilah yang tidak qadihah, ilah yang tidak fatal itu contohnya para perawi berselisih dalam warna sesuatu misalkan. Nabi menyembelih unta misalkan. Para perawinya berselisih di situ, apakah warna untanya coklat atau merah atau apa. Paham? Makanya tidak imbasnya kepada hukum syariat. Maka tidak dianggap ilah yang qadihah. Mithlu ikhtilafihim fi qadri thaman fi qadiyatil qilada allati rawa hadithuha Fadl ibn Ubaid, lakin hadzal ikhtilaf la yadur wa ikhtilaf ar-ruwat fi thamani jamal Jabir alladhi ishtarahu an-nabi minhu. Antum tahu hadis ya di mana Jabir dibeli untanya oleh Nabi, ya kan? Jabir punya unta dibeli sama Nabi kan? Ya, Jabir punya unta dibeli sama Nabi. Harganya berapa? Ya, khilaf para perawinya di situ. Wa hadza la yadurru aidan, tidak ada mudaratnya di sini. Wa in kana hadza illatun bila syak. Ini memang illah tapi illah yang tidak sampai fatal akibatnya. Fattifaqur ruwat ahsan min ikhtilafihim. Ya. Sepakatnya para perawi itu lebih baik daripada mereka saling menyelisihi. Lakin idza ikhtalafu fa naqulu hadhi illatun ghairu qadihah. Seandainya para perawi itu sepakat jumlah atau harga dari untanya Jabir itu sekian-sekian, satu perkataan di situ, maka itu lebih baik daripada mereka berselisih. Akan tetapi meskipun mereka berselisih, ilah ini ilah ghairu qadihah, tidak fatal, gitu ya. Jadi jangan fokus ke sini. Jadi patokan dalam hadis itu tentang masalah ar-rahan, ya kan, sewa menyewa, ijarah situ. Bukan masalah patokannya, bukan masalah harga jualnya, tapi kepada akadnya situ. Wa hadhi nuqta'ani as-sudud wal illa al-qadihah yaghfulu anha katsirun minan nas fala yalquna laha balan hatta minan nas alladziina yushhadu lahum bi annahum ulama fil hadits tajiduhum yaghfuluna anha fayatihimul haditsul gharib al-fard alladzi laysa min kutubil ahadits al-mu'tamada
wa yahkumuna bihi ala hadits sahihah min kutubin mu'tamadah wa ana ra'aitu li syaikhil Islam kalaman yudha'ifu fihi haditsan su'ila anhu faqala wa lam yakun fi kutubil usulil haditsiyah al-mu'tamadah al-ma'rufah. Syaikhul Islam pernah ditanya suatu hadis, beliau mengatakan hadis itu dhaif. Karena apa penyebabnya? Karena hadis itu nggak pernah beliau temukan di dalam kitab-kitab hadis dasar, kitab-kitab sumber rujukan utama dalam masalah hadis. Ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah itu ya. Baik, mimma yadullu ala anna hadhil kutub al-khafifah yajibu an-nadharu fiha wa alla ta'tamidu kama ta'tamidu al-kutub as-sahihah al-ukhra allati talaqqatha al-ummatu bil qabul. Wal hasan ma naqalahu adlun khafifud dabat. Di bawahnya sahih ada hasan. Hasan itu ya, perbedaannya dengan sahih hanya dari sisi hafalan perawinya saja. Kalau sempurna hafalan perawinya, maka dikatakan hadisnya sahih. Kalau hafalannya di bawahnya, maka dikatakan hadisnya hasan. Taib. Al-farqu bainal as-sahih wal hasan hifdzatud dhabti fil husna wa tamamuhu fis sahih. Faman ghalaba janibu sawabihi ala khata'ihi fa innahu yanqasimu ila qismain. Fataratan yakunu khata'uhu nadiran fahadata mudab wa taratan yakunu khata'uhu katsiran lakin laisa aktsar min sawabihi fahada khafifud dabat. Qauluhu wa yasilu ila darajati sahih idza ta'addadat turuquhu wa yusamma sahihan li ghairihi. Zidna al-an as-sahih li ghairihi. Nah, maka tadi kita katakan di awal pembagian hadis itu menjadi 5. Paham ya? Padahal di awal kita sebutkan cuma 3. Sahih, hasan sama dhaif. Karena sahih sama hasan dibagi jadi 2 nanti. Sahih dibagi menjadi 2, sahih li dzatihi, sahih li ghairihi. Ya, berarti totalnya 4. Ya, kemudian hasan, ya, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, 4 jadinya. Kemudian tambahkan 1, dhaif. Kalau dhaif enggak ada dhaif li dzatihi, dhaif li ghairihi. Ya. Jadi totalnya jadilah 5. Baik. Jadi derajat hadis hasan ini ya, wa yasilu ila dzati sahih idza ta'addada turuquhu. Hadis hasan ini bisa nggak menjadi hadis sahih? Bisa. Ya, kalau ada jalur pendukungnya. Kalau banyak jalur pendukungnya yang lain, maka akan terangkat derajatnya menjadi hadis sahih. Ini namanya hadis sahih li ghairihi. Dia menjadi sahih karena bantuan dari jalur yang lain. Tapi kalau dari dirinya sendiri enggak. Berarti mana yang lebih utama? Hadis sahih li ghairihi atau li dzatihi? Ya, li dzatihi, enggak butuh pendukung dia. Baik. Wa dhaif ma khala min syartis sahih wal hasan. Dhaif itu yang tidak memenuhi syarat sahih dan hasan. Salah satu dari syarat-syarat yang tadi enggak ada, maka dhaif lah dia. Ya. Fa idza kana rawi ghairu adlin fal haditsu dhaif, wa idza kana ghairu dhab fal hadits dhaif. Beda antara ghairu dhabit sama khafifud dhabat ya. Lemah hafalan sama enggak hafal itu beda. Ya, yang hafalnya 6 sama yang hafalnya 3 itu beda. Ya. Kalau yang dari 10 hadis dia hanya hafal 6, maka dia dinamakan khafifud dhabat. Ya. Kalau dari 10 hadis yang dihafal hanya 3 atau hanya 2 saja, maka ini dinamakan ghairu dhabit. Berarti dhaif dia. Jelas ya? Ya, patokannya ke sini. Fa idza kana rawi ghairu adli wa idza kana sanad munqati'an fal haditsu dhaif wa idza kana fi illatun qadiyah fal haditsu dhaif wa idza kana fi suzud fal haditsu dhaif li'annahu khala min syurutis sahih wal hasan. Intinya salah satu saja dari syarat-syarat itu tidak ada. Wa yasilu ila darajatil hasan idza ta'addadat turuquhu. Dan hadis yang dhaif ini bisa naik menjadi hadis hasan dengan syarat jalur-jalur pendukungnya banyak. Ala wajhin yujbiru ba'duha ba'dha. Ya, wa yusamma hasan li ghairihi. Ini namanya hasan li ghairihi. Apa maksudnya ya? Jadi hadis dhaif ini bisa naik tingkat, dia menjadi hadis hasan. Lebih tepatnya dia hadis hasan li ghairihi. Dengan syarat jalur-jalur yang banyak itu saling menutupi kekurangan yang ada pada jalur yang lainnya. Idza ta'addada turuquhu yasilu li dirajatil hasan walakin bi syart ala wajhin yujbiru ba'daha ba'dha. Yujbiru yang menambal. Ya, yang satu jalur menambal jalur kekurangan yang ada pada jalur yang lain. Baik. Wal ihtirazan mimma idza ta'addada turuq ala wajhin la yujbiru ba'daha ba'dha. Famislu ma yujbiru ba'daha ba'dha haditsul mastur wal mastur lam tu'lam adalatuhu wala fisquhu wa hadha la yasilu hadithu ila darajatis sihhah wala ila darajatil hasan li'annahu mastur. Hadis orang yang mastur, ya, artinya yang dikasih sutro. Maksudnya dikasih sutro, nggak kita tahu siapa dia gitu, majhul ya. Ya. Orang yang mastur ini kita tidak tahu dia orangnya adil atau fasik gitu. Ya. Jadi tidak kita tahu hadisnya derajat sampai ke derajat sahih atau derajat hasan, kita nggak tahu karena dia mastur.
Ya, fa idza ja'ana al-haditsu min turuqin muta'addida fiha ruwatun masturun. Ya, fa inna law nadarna ila kulli tariqin ala infiradin laqulna dha'if, walakin idza jama'na hadhihi turuq sara qawiyan bi majmu'i turuqihi. Ya, hadis pertama mastur, hadis kedua mastur juga, hadis ketiga mastur, hadis keempat mastur. Kalau kita lihat satu persatu, ya, masing-masing kita lihat satu-satu, maka hadisnya dhaif. Tapi kalau kita gabung ke semuanya, jadikan satu jalur, ini dari jalur yang banyak itu kita jadikan satu saling menguatkan, maka dia sekarang menjadi hadis hasan li ghairihi. Jelas ya? Nah, jadi antum jangan terburu-buru menghukumi nanti ketika Ustaz mengatakan hadal hadis dhaif misalkan. Bisa jadi itu adalah hadis dhaif naik derajat menjadi hasan li ghairihi. Ya. Jadi jangan langsung meninggalkan hadis dhaif, tidak. Ya. Ya. Memang kita harus hati-hati dari hadis dhaif, tapi kalau para pembelajar ilmu hadis jadi dituntut untuk justru mempelajari apa itu hadis-hadis dhaif. Mereka harus menghafalkan apa itu hadis-hadis dhaif. Padahal hadis dhaif kan nggak diamalkan, tapi kenapa harus dihafalkan? Ya tujuannya itu tadi, ya, li'ilamin nas, al-balagh itu untuk mengajarkan orang-orang. Walakin law kana ruwatuhu sayyi al-hifzu, ya, sayyi al-hifzi, ay hifzuhum dhaif, fata'addada turuqul hadis wa kasratuha yaj'al al-hadis hasanan li ghairihi li'anna ijtima'a haula ala riwayati hadzal hadis wa in kanu du'afa yadullu ala annahu lahu aslan. Amma idza kanat hadhihi turuq la yujbiru ba'daha ba'dha kama law kana fi turuq man yuttaham biwad'il hadis. Fahimtum mana biwad'il hadis? Al-wadda'in itu orang yang bikin hadis, palsu, pemalsu hadis gitu ya. Yuttaham dia dituduh. Kalau dalam satu jalur ada seorang perawi, dia dituduh sebagai al-wadda'in. Al-wadda'in itu orang yang suka bikin hadis palsu. Ya. Maka jalurnya tidak bisa saling menutupi kelemahan dengan jalur yang lain. Nggak bisa. Maka hadisnya tetap dhaif ya. Nggak bisa naik tingkat menjadi hasan li ghairihi. Baik. Atau misalkan aukana ruwatul hadis mubtadi'ah, atau para perawi hadisnya orang-orang yang terkenal dengan perbuatan bid'ahnya. Para penyeru bid'ah, bukan pengekor ya, penyeru bid'ah. Farawa hadisan yuqawi bid'atahum. Kemudian dia meriwayatkan hadis yang mana hadis ini malah menguatkan kebid'ahannya dia. Tentang maulid misalkan. Dia meriwayatkan hadis tentang maulid. Maka di sini ya, hadisnya tidak akan bisa sampai ke derajat hasan. Li'anna hadza ta'addud la yanjabiru ba'duhu bi ba'din. Karena meskipun jumlahnya banyak para perawi hadis tadi, itu tidak bisa saling menguatkan satu sama lain karena semuanya sama-sama ahlul bid'ah. Taib. Id inna kulla wahid minhum yuridu an yuqawi bid'atahu lakin law kana haula'il mubtadi'ah yarwuna haditsan la yuqawi bid'atan wahidan bid'ata wahidin minhum fa innahu yanjabir. Beda kalau bukan ahli bid'ah di situ. Wa kullu hadhihi al-aqsam hujjatun siwat dhaif. Maka hadis sahih sama hadis hasan beserta pembagiannya sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzati dan hasan li ghairihi, semuanya itu adalah hujjah kecuali hadis yang dhaif. yakni sifat dhaif alladzi lam yanjabir bi kasratit turuq. Maksudnya dhaif yang dia nggak bisa dikuatkan, nggak bisa diangkat derajatnya dengan jalur yang lain. Wala yatarajjah anna nabi qalahu wa hina idin la yakunu hujjatan wala yajuzu al-ihtijaju bihi bal warraji annahu la yajuzu dzikruhu illa maqrunan bi bayani dhafihi hatta fi babit targhib wa tarhib wa babil fadail war radzail hadzal qawlu al-awwal. Perhatikan di sini, ini pembahasan yang Syekh jarang disebutkan dalam kitab-kitab yang lain. Ya, disebutkan dalam kitab-kitab yang lain tapi secara sederhana, ringkas saja. Di sini beliau perinci di sini. Jadi hadis yang dhaif itu memang tidak bisa digunakan untuk berhujjah. Ya. Akan tetapi ketika butuh digunakan untuk berhujjah, harus disebutkan penjelasan kenapa dia dhaif. Apa penyebabnya dia dhaif. Ya. Terutama dalam masalah targhib wa tarhib. Kalau dalam kitab-kitab yang lain sering kita temukan hadis dhaif boleh diamalkan dalam bab fadailul amal. Pernah dengar ini kan? Nah, ini yang kita pernah pelajari seperti ini. Tapi ini secara global sekali. Ya, meskipun dalam bab fadailul amal harus ada penjelasan tentang bayanud dha'afnya di situ. Apa maksudnya? Harus ada. Ini pendapat yang pertama. Wa rakhasa ba'dul ulama fi riwayatil hadits ad-dha'if fil fadail war radzail. Maka sangat sempit sekali tempat bolehnya kita mengamalkan hadis dhaif hanya dalam fadailul amal saja atau fadailur radzail. Dalam masalah radzailul amal ya, fadailul amal atau radzailul amal. Radzailul amal itu lawan fadailul amal. Ada syarat-syarat yang para ulama tetapkan. Yang pertama,
alla yakuna dha'fu syadidan. Dhaifnya nggak boleh terlalu parah. Ya, samar-samar gitu, tipis gitu. An yakuna al-hadis aslun sahih. Syarat yang kedua, ini syarat yang berat sekali. Ya, yaitu hadis dhaif tadi harus punya ya hadis yang lain yang sahih yang mendukung hadis dhaif tadi. Yang temanya sama begitu. Ya. Yang ketiga, alla yu'taqadu sihhatu nisbati ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita yakini penisbatannya kepada Nabi. Enggak boleh kita katakan hadis dhaif qalan Nabi gitu, enggak boleh. Ya. Tapi kita katakan qila, kita katakan qila al hadis. Alhamdulillah. Baik. Bal yaqul yuhtamal an yakuna qalahu. Kita katakan mungkin Nabi mengatakannya, tapi enggak boleh memastikan Nabi mengatakannya. Nabi mengatakan begini, kemudian disebutkan hadis dhaif, enggak boleh. Wa yahtamal alla yakuna qalahu, amma an yujzama fala yajuz, li'annahu la yasih an najzima bi anna hadha min qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam aw min fi'lihi wa huwa lam yanqul ilaina bi sanadi rijalihi thiqatun, li'annahu law itaqada lakana lazimun dhalika an yanzila hadal hadits ad-dhaif manzilat al-hadits as-sahih. Ala kulli hal, al-hadits ad-dhaif laysa bihujjatin bil ittifaq, lakin hadha yuzkar fi fadailil a'mal wa aradhilil a'mal. Baik. Jadi ini hanya disebutkan dalam kasus-kasus tertentu dalam fadailil a'mal saja. Tapi secara umum maka tidak boleh kita menyebutkan atau mengamalkan hadis-hadis yang dhaif ini. Tinggal berapa halaman? Mana? Lanjutkan? Masih bisa ya? Ini sudah 455. Bisa? Baik. Fa idza kana dha'ifu syadidan haruma dzikruhu walau fil fadail waradhail. Kalau lemahnya sangat parah maka tidak boleh disebutkan meskipun dalam fadailul amal. Wa illam yakun lahu aslun haruma dzikruhu walau fi fadail waradhail. Fa idza qala qail mathilu lana. Contohnya apa? Tadi kita ngomong teori-teori doang. Mana contohnya? Law jaa haditsun dha'ifun fihi al-wa'id ala aqli riba. Kalau seandainya ada satu hadis yang lemah datang berisi tentang ancaman ya dari memakan harta riba. Fayuzkar ya idza lam yakun ad-dha'fu syadidan li'anna tahrimar riba wa tanfir minhu lahu aslun. Maka boleh disebutkan hadis ini ya karena pengharaman riba dan melarang orang dari makan riba itu ada dalil yang sahihnya. Punya apa namanya? Penyokong begitu. Walau jaa hadisun dhaifun. Kunci di Ahmad. Ada ketemu Ahmad? Nah, di situ ada kuncinya. Butuh STNK nggak? Hah? STNK butuh nggak? Iya. Antum perginya jauh nggak? Apa? Oh, jauh itu. Helm ada? Baik. Walau jaa haditsun dha'if fi uqubati tarki salatil jamaah, nadhkuru lahu li'anna nadhkuruhu maksudnya kita apa namanya? Boleh sebut hadisnya meskipun dia dhaif. Paham ya? Baik. Amma la jaa haditsun fi amrin laisa lahu aslun tsabit. Kalau ada hadis berbicara tentang sesuatu yang enggak ada hadis sahih berbicara tentang hal tersebut, ya, walakin fihil wa'id, berisi ancaman, fa inna la naqbal hadal hadis. Tidak kita terima hadis ini. Wa huwa katsirun fi kutubil wa'd. Ya, seperti ini banyak dalam kitab-kitab tentang wa'id, tentang kitab-kitab nasihat ya, tentang raqa'iq. Ya, semisal ada kitab Tanbihul Ghafilin ini banyak hadis dhaif Tanbihul Ghafilin. Ya, kemudian kitab-kitab raqa'iq, kitab-kitab Az-Zuhud ya, kitab Az-Zuhud Imam Ahmad. Itu banyak hadis-hadis yang dihukumi para ulama dengan dhaif, tapi ada penjelasannya di situ. Lakin la ba'sa bi dzikrihi fi syawahid wa nahwiha, li'anna dzikrahu fi syawahid, syawahid paham itu mana syawahid? Ya. Sebagai dalil gitu ya. Kalau sebagai contoh begitu maksudnya boleh. Di sini sekarang kita katakan contoh hadis dhaif itu ini. Nah, boleh di situ. Qad yakunu minhu faidah wa huwa annahu idza ta'addada turuqu sara al-haditsu hasanan li ghairi fala ba'sa an yadhkurahu fi syawahid wa nahwiha liyakuna mu'tabaran bihi. Baik. Kemudian siagul ada itu maksudnya bagaimana hadis itu disampaikan kepada orang lain. Al-ada bimana adaul hadis. Siag hadhihi jam'u sighah. Ya, konteks bagaimana menyampaikan hadis. Kapan dikatakan ana memberikan hadis kepada antum? Apakah ketika ana baca hadis kemudian antum tidak sengaja dengar itu dinamakan ada? Paham maksudnya? Baik. Lil hadisi ya, tahammul wa ada. Ada namanya sighah tahammul, ada namanya sighah ada. Tahammul itu apa? Tahammul itu mengambil hadis dari orang lain.
Kalau ada, itu menyampaikan hadis kepada orang lain. Ya, kalau Anda menyampaikan hadis kepada fikrah, ya, itu namanya ada. Apa yang Anda gunakan untuk menyampaikan kepada antum itu ada namanya. Kemudian, ya, apa yang antum gunakan untuk mengambil dari Anda itu namanya tahammul. Apa sigoh ada? Sigoh ada itu diantaranya yang pertama haddatsani, yang kedua akhbaroni. Liman qara'a alaihi syekh. Akhbaroni liman qara'a alaihi syekh atau qara'a huwa ala asy-syekh. Jadi kalau seorang syekh membacakan hadis kepada antum, haddatsani namanya. Ya. Tapi kalau antum yang baca kepada syekh atau syekh membaca kepada antum, itu akhbaroni namanya. Paham? Baik. Baik. Langsung ke syarahnya di situ. Minha haddatsani liman qara'a alaihi syekh muradifuha sami'tu. Haddatsani sama sami'tu maknanya sama. Li'anna syekh idza qara'a fa huwa muhaddis fataqulu bihadzal i'tibar haddatsani wa idza qara'a fa huwa mutakallim fataqulu bihadzal i'tibar sami'tu. Nah, jadi haddatsani sama sami'tu itu derajatnya sama. Baik, makanya kalau kita lomba hadis kemudian antum salah membaca hadis, antum katakan haddatsani ganti dengan sami'tu, nah itu ya poin yang dikurangi paling 1-2 poin, tidak banyak poin yang dikurangi. Baik. Dan yang kedua akhbaroni liman qara'a alaihi syai' aw qara'a huwa ala syekh. Akhbarana liman qara'a alaihi syai' ala hadzal wajh wa ala hadzal ma'na takunu muradifatan liqoulihi haddatsani wa amma liman qara'ahu ala syekh fatakunu mubayyinatan liqoulihi haddatsani. Lakin al-muhadditsin rahimahumullah istalahu 'alaiha wa qalu inna qaula rawi akhbarani yasihhu an yakuna liman qara'a ala syekh. Fa idza qala qail kaifa yasubu lil muhadditsin an yatasarrafu hadha tasarruf fil lughah al-arabiyyah li'anna al-lughah al-arabiyyah innama taj'al akhbarani liman talaqqa 'ani syekh wa haddatsahu asy-syaikhu la liman qara'ahu ala syekh. Akhbaro itu kan memberitahukan artinya. Tadi membacakan. Apa maksudnya? Ini. Secara lughah akhbaro artinya memberitahu, bukan membacakan. Gimana ini? Ya, maka kita katakan anna hadza laisa tasarrufan fil lughah al-arabiyyah. Ini patokannya bukan kepada lughah di sini. Ini istilah ini. Ini pentingnya kita belajar ilmu mustalah hadis di sini. Karena kalau kita pakai patokan lughah dalam masalah memahami akhbaron ini nggak bisa. Mana lughatan sama mana istilahannya beda di kalimat akhbaroni ini. Baik. Walakinnahu istilah wal mustalah kulluhu istilah. Mustalah itu semuanya istilah-istilah istrinya. Makanya kitab yang akan kita pelajari itu Ikhtisar Ulumul Hadis, ya, Al-Baisul Hadis itu, ya, pembahasannya tentang mustalah hadis, apa itu sahih, apa itu hasan, apa itu man tuqbal riwayatuhu dan seterusnya. Baik. Wala musyahata fil istilah. Enggak boleh kita mendebat istilah itu. Ya. Pengertian itu enggak boleh didebat. Ya, istilah itu adalah sesuatu yang disepakati, ya, sesuatu yang baku, nggak boleh ada debat di situ. Wa nadhiru hadza ma qalahu an-nahwiyun innal mubtada'a wal ismul marfu al mubtada'u bihi, ya. Bainama yaqulu ahlul lughah al-arabiyyah al mubtada' ma butida bihi ay syai'un kana, ya. Kalau secara nahwu yang disebut mubtada' itu ya kata pertama dalam kalimat Muhammadun qaimun, Muhammad mubtada'. Tapi kalau menurut ahlul lughah itu nahwu tadi. Kalau menurut ahlul lughah yang disebut mubtada itu adalah awal segala sesuatu apapun itu. Ya. Awal dari manusia janin mubtada namanya, begitu. Wa qala an-nahwiyun innal fa'ila huwal ismul marfu' wal masbuqu bi'amilin wa 'ala hadza fazaidun qa'imun 'inda an-nahwiyyin laysa bifa'il. Bainama al-fa'il fil lughah al-arabiyyah kullu man qama bil fi'il sawa'un kana 'ala hadzal wajhi alladhi qala bi an-nahwiyun am la. Jadi lebih umum mana lughatan daripada mana istilahan. Akhbaroni ijazatan. Ya, kemudian selanjutnya setelah kata akhbaroni, hadatsani akhbaroni, yang ketiga akhbaroni ijazatan. Ijazatan itu pembolehan, ya. Ijazah dari kata jawaz, pembolehan. Au ajazali liman rawa bil ijazah dunal qiraah. Dibolehkan untuk meriwayatkan. Ana bolehkan fikran untuk meriwayatkan hadis. Sebelumnya antum belum pernah membaca kepada ana. Paham maksudnya? Ini namanya ijazah. Ahyanan yaqulu rawi ajazani aw ajazali aw akhbarani ijazatan aw mashba dzalik hadza liman rawa bil ijazah. Wal ijazah idnuhu litilmidz an yarwiya anhu ma rawah wa illam yakun bi tariqil qiraah. Meskipun tidak dengan cara qiraah. Yani anna syaikh yaqulu tilmidz qad ajaztu laka an tarwiya anni jami'a marwiyati. Ya. Fikrah misalkan belajar sama ana selama bertahun-tahun. Ya, telah menamatkan berapa kitab. Anda katakan kepada Fikrah, Anda bolehkan antum untuk meriwayatkan kitab-kitab yang antum setelah pelajari dari Anda. Padahal Fikrah belum pernah duduk sekaligus membaca dari awal sampai akhir kitab. Paham? Ini namanya akhbaroni ijazatan. Baik.
Wala syakka anna riwayat bil ijazah dhaifah. Berarti ijazah seperti ini dhaif dia. Ya, karena umum sekali. Lakin adila ilaiha al-muhadditsun lamma kasrat tullab wa sara al-muhaddis indahu taqriban alfa talibin mustami' fala yumkin an yasma'ahu kullahum ahaditsahu allati rawaha. Nah, antum jadi seorang syekh besar, meriwayatkan hadis kepada 1000 santri antum, enggak mungkin antum menyimak satu persatu kan? Ya, makanya antum diriwayatkan secara ijazatan di situ. Dan ini adalah mayoritas sanad sekarang, ya. Nah, antum dengar ada orang mendapatkan ijazah sanad dalam Sahih Bukhari misalkan, kebanyakan seperti ini. Sanadnya sanad yang bukan sanad yang ali, ya. Sanad yang ali itu ya ali dari sisi sanadnya, dari sisi para perawinya, ya, juga ali dari sisi thariqahnya, thariqah adanya. Baik. Fala yumkin an yaqul masalan ya ayyuhat talamis inni qad rawaitul Bukhari bi khatti fulan an fulan an fulan ila al-Bukhari wa qad ajastu lakum an taru anni al-Bukhari alladhi katabahu fulan wala budda an yuqayyid li'annahu law qala ajastu lakum al-Bukhari wal Bukhari fi az-zaman as-sabiq yaktubu bil yad sara fi hada ishkal wa huwa an yarwu an hada syai' al-Bukhari maktuban ala wajhi al-khata' li'annahu laysa kullu man kataba al-Bukhari ajada kitabatahu fala budda an yuqayyid asy-syai' al-ijazah bi syai'in muayyan li alla yahsul al-ikhtilaf. Enggak boleh Anda mengatakan ajaztu lakum al-Bukhari, enggak boleh. Karena Imam Bukhari menulis hadisnya itu dengan tulisan, maka antum wajib juga menulis Sahih Bukhari dari awal sampai akhir sebagaimana Imam Bukhari menulis. Salah satu huruf saja enggak boleh. Paham maksudnya? Maka harus dimuqayyidkan di situ. Ya, harus ditakyid. Kemudian yang keempat, ya, al-an'anah dari kata an diulang 2 kali di situ. Wa riwayatul hadis bilabdi an, dengan kata an ana ay rawahu bilabdi an wa ana rawahu bilabdi anna. Adakan an sama anna, ya. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Anda juga mengatakan an Umar, ya kan? An Umar, anna Umar. Paham bedanya? Baik. Jadi ada an ana sama an ana. Ya, pakai dhammah, pakai apa namanya? Ta marbutoh sama pakai hamzah, an ana. Wa hukmuha al-ittisal illa min ma'rufin bit-tadlis fala yuhkam bil ittisal illa an yusarriha bit-tahdid. Baik. Jadi an-anah ini hukumnya apa? Hukumnya dihukumi muttasil sanadnya, diterima hadisnya. Ya. Dia tidak diterima kecuali kalau orangnya mudallis. Paham itu mana mudallis? Dia suka menyembunyikan nama gurunya. Fikrah meriwayatkan, ya, hadis dari Abdul Qawi. Abdul Qawi meriwayatkan dari ana. Tapi ketika Fikrah menyampaikan kepada orang lain, dia menyembunyikan Abdul Qawi. Paham? Dia langsung menyebutkan nama ana tanpa menyebutkan siapa Abdul Qawi di situ. Maka Fikrah disebut mudallis di situ. Ya. Baik. Total al-mudallisin itu ada 39 dikumpulkan oleh Ibnu Hajar. Yang terkenal dengan al-mudallisin, ya. Aksaruman yaf'al at-tadlis. Fala yuhkamu fiha bil ittisal illa an yusarrih bit tadlis. Kalau Fikrah seperti ini keadaannya, dia orang mudallis, maka dia harus mentasrih, harus terang-terangan menyebutkan hadisnya. Apa maksudnya? Idza qala rawi an syaikhihi an fulan fal hadis muttasil illa idza kana ma'rufan bit tadlis fa innahu la yuhkam bil ittisal. Kalau Fikrah mengatakan dia mendengar hadis dari ana. Sedangkan Fikrah terkenal sebagai mudallis, maka tidak langsung kita hukumi hadisnya Fikrah muttasil. Paham? Kita teliti dulu, beneran nggak dia mengatakan begitu gitu. Ternyata ketemu Abdul Qawi yang ditadlis sama Fikrah di situ, maka nggak jadi dihukumi an-anah di situ, nggak diterima hadisnya, tidak dianggap hadis sahih berarti. Contohnya Qatadah wa Abu Zubair wa Ati al-Aufi wa Ibnu Ishaq fa haula al-mudallisun idza sarrahu bit tahdits humila hadithuhum 'ala al-ittisal wa illa fayuhmal 'ala al-inqita'. Lakin ini nama sebagian dari para al-mudallisin. Lakin qad yakunu ba'dul mudallisin mudallisan illa fi syaikhin muayyanin, ya, fa huwa ghairu mudallisin fihi wa in an'ana mislu Abi Zubair an Jabir idza kana dzalika fi sahihain fa inna riwayatahu tuhmal al-ittisal bidalil anna syaikhain rawaya biha wa huma la yarwiyanil haditsa illa muttasilan fa idza ja'a al-hadits min mudallisin bilafdhi an fa hukmuhu al-inqita' illa ma surriha fihi bit tahdits fa qala haddatsani fa innahu idza qala haddatsani wa huwa thiqah fa hukmuhu al-ittisalu was-sihhah. Jadi di sini kaidnya memang agak lemah di sini. Perhatikan di sini kesimpulannya di paragraf terakhir ini. Jadi kalau ada seorang mudallis, misalkan Fikrah tadi dia ada seorang mudallis, dia menyampaikan hadis dengan an. Dia mengatakan sami itu an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan. Enggak boleh langsung diterima hadisnya. Harus diteliti dulu. Nah, tapi kalau Fikrah,
ya, tidak menggunakan kata an, tapi mengganti dengan kata haddatsani. Ya, haddatsani fulan, haddatsani fulan, haddatsani fulan, haddatsani fulan, qala haddatsani fulan, qala haddatsani fulan, dan seterusnya. Maka di sini nggak perlu diteliti hadisnya fikrah, langsung kita terima dengan ittisal. Paham maksudnya? Dengan syarat apa? At-tahdits tadi. Apa itu at-tahdits? Menggunakan lafaz haddatsani. Baik. Ya, dia pembahasan al-akhbar, ya. Selesai kita dari maudhu ini, insyaallah taala kita lanjutkan nanti di kesempatan selanjutnya di pembahasan al-ijma', ya. Kemudian ya, sebagaimana yang kita sepakati, insyaallah taala ya, setelah ini kita akan membahas satu kitab yang berjudul Al-Ba'isul Hasis, ikhtisar ya ulumil hadis, ya, syarah atau ringkasan dari syarah kitab ulumul hadis yang ditulis oleh Ibnu Salah, ya, yang mukaddimahnya Ibnu Salah. Itu insyaallah akan kita bahas nanti pembahasan hadis di kesempatan selanjutnya. Tapi pembahasan usul fikih dari kitab Al-Usul min Ilmil Usul ini tetap kita lanjutkan. Ya, kita bagi dua jadwalnya nanti. Kadang kita bahas kitab ini, ya, kadang juga kita akan bahas Al-Ba'isu Al-Hasis. Wallahu ta'ala wallahu al-muwaffiq ila sabilir rasyad. Naktafi ila huna, nakhtatim bi du'ai kafatil majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.